untuk episode kedua kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang spesial banget. Kira-kira siapa ya narasumber kita pada hari ini? Kayaknya aku tebak, boleh nggak Kak? Boleh banget. Kita coba kasih tahu ke Esther. Kali ini kita kedatangan alumni dari SMA Negeri 11 Jakarta. Kepada Pak Irfan, kami persilakan. Duduk ya teman-teman. Oke. Boleh kali Kak, kita ngobrol-ngobrol dulu sama caster semua nih dan coba boleh perkenalan diri dulu dari Kak Irfan, terus statusnya sekarang apakah jadi pelajar atau mahasiswa dan sebagainya. Nama ini apa? Pakai saya. Boleh Oke. bebas. Boleh aku, boleh saya. Aku kali ya biar lucu ya. Nama aku Irfan, statusnya jomblo enggak ada. Nama aku Irfan, statusnya mahasiswa aktif sekarang. Terus apa lagi ya? Alumni SMA 11 Jakarta yang sekarang udah beda ya. Gila dalam posisi menarik nih. Angkatan berapa Kak? Angkatan lulusnya tahun 2023, berarti angkatan berapa? Angkatan 24 ya? Kan angkatan berapa sih? Sekarang 27. Kayaknya 24, 25 gitu. 24, 23 deh pokoknya gitu deh, lupa dikit. Salam kenal untuk Kak Irfan. Aku Saskia dan rekan aku. Talita. Halo, Saskia Talita. Iya, oke. Gimana nih Kak? Tadi kan perjalanan dari rumah ke 11. Itu rumah Kakak di mana kalau boleh tahu? Jauh nggak dari 11 atau? Rumah aku tuh di sebenarnya nggak lumayan dekat, tapi nggak jauh-jauh banget di Bintara. Lumayan sih, Lumayan. tapi ya masih lumayan dekat lah, maksudnya nggak jauh banget lah. Terus tadi kan melewati jalan yang terus kan lewat jalan 11 juga kayak wah. Macet nggak Kak? Oh tuh masih pagi-pagi ini sepi tadi. Oke. Ya biasanya kalau jam 6:30 tuh lah, apalagi dia belokan kecil itu. Oh iya, ada simpang ya? Iya, dulu. Rame banget, pasti rame banget sih Kacau. kayaknya. Terus sekarang dia agak sepi, enak dia. Oh iya, sebagai alumni dari SMA 11 nih, Iya. aku dengar-dengar ya, katanya sih Kak Irfan ini pernah menjabat nih sebagai ketua BPH MPK. Aku mau nanya-nanya aja sih dari Kak Irfan sendiri, Iya, pengalamannya selama menjabat jadi ketua BPH MPK waktu di era Gastanaya. Gastanaya, oke. Pas jabat jadi ketua MPK tuh dulu apa ya? Seru sih, seru. Oh, iya. Jujur seru. Karena Dukanya apa? sebenarnya dulu tuh aku tuh zaman-zaman transisi. Transisi dari Covid ke no Covid sama transisi dari dulu tuh ada capsek baru dan capsek, pokoknya banyak transisi lah. Pokoknya transisi pertama adalah dari Covid dan ke Covid. Kita tuh sempat ada aku tuh zaman dimana bahkan kadernya online. Ya jadi kayak kita kader online, tapi pas nyelenggaraan acara itu setengahnya online, sedikit-sedikit apa sih dulu istilahnya PTM terbatas gitu ya. Iya. Oh jadi kayak ada yang setengah offline dan setengah online, terus tiba-tiba ada yang perubahan struktur sekolah juga, jadinya kayak banyak pengalaman seru lah. Apalagi dulu ruangnya belum di sini, masih di situ. Ya bagus. Kalau rasanya Masih ngerasain. bagus. Terus aku mau nanya sih Kak, Kenapa tuh? motivasi atau apa sih yang bikin Kak Irfan tuh berpikiran kayak, oh aku mau jadi ketua dari BPH MPK nih, kenapa pengen gitu, apa alasannya? Oke. Tapi ini fun fact, fun fact apa nih? Gak apa, kita sharing. Kita jadi cerita di sini nih. Oke. Jadi dulu tuh aku SMP sebenarnya udah ikut OSIS. Oke. Dari SMP itu OSIS kan ibaratnya kalau misalnya di negara tuh lembaga eksekutif ya, sebagai pelaksana. gitu ya. Jadi aku ngerasa pas SMP itu aku udah pernah jadi OSIS dan jadi ketua OSIS waktu itu. Jadi kayaknya pas SMA ini kayaknya kalau jadi OSIS lagi kayak udah tau rasanya, udah tau pengalamannya budaya baru tuh ya, yang kayak MPK kan kerjanya tuh kayak lebih ke legislatif kan, dia kayak pokoknya ngawas dan lain-lain buat aturan, jadi kayak cobalah jadi ketua MPK, iya udah dicoba deh. Jadi pengen try something new aja Iya, ya kan? bener. Oke. Aja. Terus pasti selama jadi ketua BPH MPK, apalagi kita sebagai anak organisasi itu pasti banyak banget dong Kak, kayak job desk-nya, Iya. tugas-tugasnya, apalagi nih Kak Irfan ini kan masih statusnya sebagai siswa Iya. atau pelajar. Itu caranya imbangin antara akademik dan organisasinya tuh gimana sih Kak, biar nggak hektik atau menyeimbangkan waktu lah? Oke. Sebenarnya kalau aku lebih ngerasa
yang pertama kita harus tahu dulu nih porsi kita tuh di tempat itu sebagai apa. Kayak misalkan, tapi ini sebenarnya agak licik tapi nggak licik sih banget juga sih. Misalkan kayak kerja kelompok, misalnya ada kerja kelompok dan misalkan ada di salah satu semua ada OSIS. Misalkan dari kerja kelompok itu kita ngerasa kita ini udah nyumbangin ide dan teman-teman kita bisa lanjutin, tapi kita ngomong kita bakal ada rapat OSIS, jadi kayak ibaratnya kita bisa meninggalin kerja kelompoknya sebentar terus ke OSIS dulu, atau kayak misalnya di OSIS ini kita bukan yang sebagai kepalanya dan bisa dihandle sama yang lain, bisa dibilang dulu kayak tolong dong handle dulu yang ini gue mau kerja kelompok. Jadi kayak sebenarnya lebih ke arah komunikasi dan tahu porsinya aja sih, kayak jangan sampai kita apa ya, ninggalin tanggung jawab. Yes, jadi kayak gue gitu sebentar aku, jadi kayak lebih ke arah tahu porsinya aja kalian tuh lebih besar poinnya, lebih besar perannya gimana gitu. Oke, keren ya teman-teman ya. Yang motivasi gini ya. Nah, oh iya Kak, kita lagi rekrutmen. Open rekrutmen. Iya, betul. Oh iya. Oke, siap. Dari kakak ada tips and trick Untuk menjalani. ya untuk menjalani oprek ini. Opreknya sebagai kalian itu sebagai yang masuknya. Enggak, jadi itu adik-adiknya akan registrasi untuk jadi penerus OSIS selanjutnya. Oh iya. Jadi tadi aku masih salah. Iya, buat adik-adik. Buat adik-adik ya? Iya. Oke teman-teman, adik-adik semangat karena jujur saat SMA itu adalah saat sekolah sih sebenarnya. Aku juga di sekolah sih sebenarnya. Terus saat SD, SMP, SMA itu adalah masa-masa kalau sih bakal kayak rasanya sih kayak pusing-pusing gitu, terus kayak berantem tinggi-tinggi, drama gitu. Iya drama. Tapi percayalah itu bakal yang akan dikangenin di masa depan. Jadi kayak pokoknya saran gue intinya kayak cobain semua hal aja pas SD, SMP, SMA sih lebih tepatnya. Jadi kayak nanti pas lu kuliah tuh udah jadi ibaratnya ini. Terus aku juga sempat research kan. Kenapa Aku tuh? sempat scroll Instagram OSIS MPK, terus aku lihat proker-prokernya. Oh iya. Dan aku lihat di Oke. salah satu postingan itu ada tentang pekan budaya Oke. yang diadain sama Gastanaya. Itu gimana sih Kak bisa ada ide untuk ngelakuin pekan budaya, dan awal kreativitasnya itu dari mana? Tiba-tiba kayak aku mau ngadain OSIS Gastanaya, mau ngadain pekan budaya nih. Oke. Jadi fun fact ini sangat fun fact lagi nih. Fun fact dulu ya. Jadi dulu tuh nggak apa ya. Jadi dulu tuh aduh ini agak tadi. Jadi dulu tuh Gastanaya dulu kan sebelah sini ada acara apa elevator gitu ya. Oh iya. Dulu tuh kita tuh pengen ngadain elevator karena setelah sekian lama tuh nggak ada. Waktu itu lagi nyusun karena kita lagi masa peralihan, jadi banyak yang kayak dari tadi yang offline ke online, terus kayak banyak dari internal sebelahnya pun banyak yang berubah. Jadinya nggak jadi lah intinya, terus aku tuh dulu pas di akhir jabatan aku ngerasa kayak aduh kok kayaknya kalau nggak ada apa-apa dari OSIS Gastanaya itu kayaknya kayak kurang ya, kayaknya kayak butuh satu nih yang kayak ibaratnya oke nggak pensi banget nggak apa-apa, cuman ibaratnya kasih yang di pensi lah. Terus ya udahlah akhirnya kita kepikiran buat ngadain Gastanaya itu Gastanaya kita nanti bukan budaya itu ya, ibaratnya kayak itu semi pensi lah, kita invite orang luar buat nyanyi dari ke 11, terus ya tapi ada budaya Indonesia-nya yang memperkenalkan budaya segala macam. Itu sebenarnya adalah jadi dulu tuh pas Gastanaya itu aku belum ngerasain dimana kayak semua elemen sekolah tuh bekerja. Jadi kayak setiap kelas kan itu harus wasibut kan, jadi kayak semua kelas tuh ngebuat desain bergerak masing-masing, mikirin apa, terus guru-guru otomatis akan tanggung jawab sama kelasnya, terus kayak jadi kayak bergerak sendiri gitu aja. Seru banget ya. Pekan budaya sangat amat berarti nih bagi anak organisasi tentunya. Boleh idenya tuh teman-teman buat proker-proker selanjutnya. Iya, cek IG OSIS MPK. Nah, terus kan pengalaman Kak Iwan tuh berarti banyak banget nih selama SMA, kayak wow gitu ya. Nah, itu berimpact gak sih Kak setelah Kakak lulus SMA terus menjalani college life atau pendidikan di kuliah? Mahasiswa gitu ada. Jujur sangat amat impact banget lah, karena
aku nih sekarang ada bisnis yang berhubungan sama acara-acara gitu kan. Dan itu tuh aku kayak merasa base aku untuk ngulik acara tuh dari OSIS. Jadi kayak ya ibaratnya sesimpel kalian cara tahu buat rundown itu kayak itu simpel banget, kayak itu ternyata tuh pengaruh banget guys, kayak makanya kalian thankful buat masalah semua. Jadi kenangan apa sih Kak yang bisa Kak Irfan bilang paling berkesan selama jadi OSIS MPK, selama jadi anak SMA lah gitu? Waduh, kalau jadi anak SMA ya, jujur yang paling berkesan itu yang diingat sekarang adalah jujur malah berantem ya. Oh wow. Berantem-berantemnya sama kayak tapi kalau misalnya aku sih paling berkesan lagi adalah pas Pekan Budaya DBL akhir jabatan itu tuh soalnya itu tuh terjadi dalam satu waktu. Jadi Pekan Budaya besoknya DBL, sebelum kemudian demis. Jadi kayak itu jadi makanya teringat sampai sekarang kayak DBL tadi Kak itu mention DBL bisa sebelum kita discuss tentang DBL. Tips and trick. tips and trick. Mungkin pengalaman DBL di zaman Kak Irfan itu gimana nih? Karena kita sampai saat ini belum berani untuk DBL, mungkin ada tips and trick untuk adik-adik ke depannya. Aduh, tips and trick ya. Di DBL ini pertama kali kita tuh kalah, pertama kali yang salah. Gak apa-apa guys. Experience. Jadi dulu tuh aku tuh dulu dari SMP sebenarnya pengen banget SMA itu masuk DBL. Karena kayaknya DBL tuh tipis-tipis mimpi anak-anak SMP nggak sih dulu? Iya nggak sih. Terus kayak aduh pengen DBL lagi, terus kayak ya udah mau 11 kan. 11 kan notabene kan dulu nggak pernah ikut DBL. Jadi dari kelas 10 tuh aku kayak kita aja kok nggak ikut DBL sih. Akhirnya udah kelas 11 juga nggak ikut DBL. Pas kelas 12 masa tahun depan nggak ikut DBL lagi, lulus nih ya. Ya udah akhirnya kayak ya udah pokoknya waktu itu lagi ada open pendaftaran di DBL. Pokoknya itu aku nggak mau tahu, bodo amat, intinya harus ikut. Walaupun dulu basket cuma 5 orang. Akhirnya kita dulu anak-anak basket tuh keliling nyari anak-anak yang mau ikut basket. Sama dulu kan nggak ada dance, jadi kita keliling lagi punya anak dance. Wow. Jadi kayak terus kayak ya udah nyari guys mau di DBL nih bla 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 ikutan dong. Yang mau ikut sini ya. Tapi nggak semuanya ikut, jadi tapi untungnya jalan. Jadi kayak struggle seru lah gitu ya. Tapi ada ngerasa minder gak Kak pas masuk DBL nih, terus kayak wah lawannya dari anak-anak SMA unggulan gitu. Ya udah pernah mungkin sebelum ikut DBL juga. Jujur kalau minder sih ada dikit ya, cuman kayak ya udahlah. Karena dulu tuh aku mikirnya kayak ya udah bodo amat, pokoknya menang kalah bodo amat, yang penting ada namanya, yang penting ikutan aja. Ada pengalaman. Karena ada pengalaman ya. Mungkin kalau dari sini bisa kita pelajarin nih dari cerita Kak Irfan tuh buat teman-teman semua. Ini kali ya Sas, kalau misalkan kita ada mimpi atau satu wish, itu kayak kita harus effort, harus sanggup Ya. Mau nggak mau kita harus jalan ke depannya gitu. Betul, dan mau hasil akhirnya gimana pun yang penting kita udah nyoba gitu. Oke, tadi kan Kak Irfan karena suka basket, Yes. itu kakak juga join klub basket di ekskul 11 kan ya? Yes, benar. Nah, itu selain di 11, adakah komunitas di luar sekolah yang Kak Irfan ikuti selama SMA gitu loh? Pas SMA ya? Iya, pas SMA gitu. SMA itu aku kayaknya kalau komunitas dulu belum ada deh. Kayak SMA itu dulu aku cuman latihan di 11 sama paling ikut latihan sekolah lain, tapi kayak cuman beberapa kali doang. Jadi kayak kalau misalnya SMA lebih fokus di sini aja. Oke, memajukan basket 11 guys. Oke, kan kakak ini sekarang mahasiswa. Yes. Udah lulus di SMA 11, Yes. itu masih jalanin hobi basketnya nggak kak? Basketnya nggak sering banget tapi lagi jalanin komunitas. Jadi kayak sekarang tuh lagi jalanin komunitas basket tapi basketnya berkurang. Karena kontrol gitu. Iya, jadi kontrol tapi nggak main. Boleh kali kak memperkenalkan komunitas basket yang kakak lagi jalanin sekarang? Waduh, oke, boleh banget nih. Jadi teman-teman semua yang ingin menginfokan, jadi aku itu sedang membangun sebuah komunitas basket, tapi ya sebelum ke arah platform basket, namanya First OJ di Instagram atau OJ Basketball. Jadi itu adalah ibaratnya
bisa dibilang kayak weekly event lah. Jadi weekly event anak basket kita main-main di sana. Sekarang udah ada di beberapa tempat, ada di Bekasi, ada di Jakarta, ada di Depok, ada di Semarang. Jadi ya pokoknya kita itu sebenarnya tujuan simpelnya adalah kita kan main setiap malam minggu ya. Jadi kayak tujuan simpelnya adalah yang malam minggu biasanya orang-orang tuh nongkrong, kita main basket lah gitu. Biasa gitu. Jadi kayak katanya masuk Bloopers anak-anak OP doang. waduh, kata siapa? Ada. Ya itu sebenarnya open for everyone, tapi kebetulan yang masuk jago, jadi nggak tahu. Tapi waktu jalanin Hoopers ini tuh kakak sama temen-temen atau kayak sendiri gitu ngebangunnya gitu? Jadi dulu itu awal bangunan itu sendiri, itu kaget banget dulu habis UTBK, habis dari 11 kan, habis UTBK sendiri. Terus udah sendiri. Habis itu karena semakin besar, akhirnya aku dibantu sama kakakku, terus kakakku dibantu sama adik aku, terus satu keluarga membantu. Terus sekarang punya timnya teman-teman aku juga, ada yang anak 11 tuh, padahal dulu sempat bantu yang anak 11 tuh dari Gilbert, Gilbert pernah beberapa kali bantuin. Terus kayak ini, tapi sekarang aku udah punya tim dan pokoknya kita sih lebih terbangun ya. Iya. Kita mau sendiri. Oke, baiklah. Jadi hambatan dari bangun komunitas itu apa aja kak? Kayak susah bagi waktunya nih karena kakak mahasiswa atau kayak pusing karena habis UTBK atau gimana nih? Sebenarnya aku sih lebih ngeliat kalau misalkan kayak gitu tuh untuk bagi waktu emang sedikit agak beberapa momen tuh kayak misalnya Senin aku UTS, kayak ke depannya aku UTS, cuma minggunya ada main juga nih. Jadi kayak aduh belajar atau main basket. Sebenarnya ada waktu-waktu kayak gitu lah. Cuman awalnya ini kan tapi gimana ya? Mungkin karena aku suka sama hal yang aku lakuin. Jadi kayak ya udah kayak enjoy aja, kayak fuck it aja. Terus kayak apa namanya? Ada beberapa momen mungkin kalau komunitas itu kan kayak nggak selalu ramai. Jadi ada yang kayak sepi, ada yang pokoknya naik turun lah. Tapi kayak udah kayak karena aku seneng jalanin aja. Gitu ya. Wow, oke, itu tadi cerita-cerita sama Kak Irfan. Yes. Cuma aku mau nanya lagi deh Kak. Yeah. Kan sekarang kakak tuh menjalani kuliah lah atau college life. Yes. Ceritanya life after high school. Life after high school, Itu apa sih Kak perbedaan yang paling mencolok banget antara ketika kakak masih SMA atau ketika kakak udah kuliah, entah dari pertemanan atau apapun itu? Oke, ini adalah salah satu perbedaan yang sangat di-highlight. Dan jadi itu gini, perbedaan yang paling beda antara kuliah dan sekolah adalah waktu kalian belajar. Jadi kan kalau misalnya kita kan dari sekolah ini kan kita dari jam 6:30 sampai jam 3, berarti sampai gitu terus kan. Dan kalau kuliah ini kita kayak, yaudah kita tuh kayak waktunya itu fleksibel aja, kayak misalnya jam 7:30, jam 9, tiba-tiba nanti jam 3. Jadi kayak ada waktu kosong dan lain-lain lah. Nah, ini fun fact ini aku dapat kata-kata dari Jovel Lopez. Apa tuh? Boleh. Dia pernah bilang kayak dulu tuh kan pas kuliah ini kita kan merasa bebas kayak dia kayak karena kita yang bisa dulu stay kan jam 3 rapat dulu rapat OSIS kan biasanya, terus ekskul kayak itu udah template lah berhari-hari. Sementara kalau misalnya kuliah ini kayak bebas, tapi kayak jangan sampai kita terlena zona kebebasan itu katanya gitu loh. Katanya gitu. Terus kalau struggle lagi kuliah nih Kak, kakak semester berapa Kak? Semester 4 sekarang, Oh, masih muda. Oke. Tapi ada struggle atau aduh yang lagi dirasain banget gak Kak ketika sekarang kuliah semester 4? Aduh, kalau sekarang banget nih dan akhir-akhir ini banget nih, jadi aku lagi mendekati UAS Oh. dan karena aku ngambil akuntansi, jadi lagi tugasnya kayak terus apalagi selalu paling kayak itu sih, terus kayak ya kuliah ini ya pokoknya pertemanan kuliah dan SMA sangatlah berbeda, jadi nikmati teman-teman SMA kalian dan berteman dengan baik karena nanti kalian akan berteman dengan teman-teman SMA kalian, jadi kayak semangat. Oke. Terus boleh cerita sedikit dong Pak, Halo. gimana sih cara bisa masuk ke UPN ya Pak? Oh iya, UPN. Itu gimana tuh Kak? Apakah itu sesuai sama keinginannya Kak Irfan? Terus jurusannya juga kenapa akuntansi? Kenapa nggak olahraga gitu? Karena suka
Jujur aku tuh awalnya malah pengennya hukum. Wow. Jadi, aduh ini banyak. Cerita ya, jadi dulu tuh aku pengen masuk hukum. Tapi orang tua aku tuh lulusan hukum dan dia malah nyaranin aku untuk masuk hukum. Oke. Jadi kayak, udahlah aku mau potensi aja. Justru tidak direkomendasikan. Potensi aja. Blablabla. Aku tuh awalnya jujur SMA kelas 12 kan akuntansi kan kelas 12 kalau dulu ya. Yang ngajar tuh Bu Eli. Bu Eli. Kalau tadi nonton. Terus Bu Eli dulu tuh pas, jadi aku tuh suka ekonomi. Tapi setiap belajar akuntansi, setiap Bu Eli belajar akuntansi, aku belakang tidur. Kurang lah kayak. Pusing. Gak mau pelajarin nih, ini apa nih? Kayak gak akan gua ambil pas kuliah, jadi gua akan belajarin. Wow, berbalik ya Kak, ini pas akuntansi. Tiba-tiba pas kuliah, jauhan sih kan. Ya udah, akhirnya kayak hukum. Aku coba hukum, tapi pas hukum tuh orang tua selalu nanya kalau milih hukum jurusan apa? Bisa pilihan keduanya apa? Ada orang tua aku tuh nggak mau yang nggak tahu ya, dia kayak orangnya tuh saklek kayak kalau nggak akuntansi apa teknik, jadi kayak kayak gitu aja lah. Ya udah akhirnya pilihan jadi hukum yang nggak jadi akuntansi, dan ya udah akhirnya end up di UPN. Ya udah main di sini. Kalau boleh tahu jalur UTBK atau kayak SNBP? Aku dulu jalur mandiri pas di UPN. Karena UTBK hukum. Oke. Tapi apa yang membedakan ujian UTBK-nya sama mandirinya gitu, kayak tesnya tuh lebih susah yang mana kalau menurut kakak gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan secara ujian sih udah pasti UTBK tuh lebih susah ya, karena UTBK tuh nggak kenapa. Sebenarnya soal tuh sama kayak apa yang kita pelajarin oleh Teo gitu. Cuma mungkin gara-gara pressure dingin, diem sunyi gitu ya. Jadi kayak kok tiba-tiba nggak bisa gua. Tiba-tiba blank gitu ya. Nggak bisa, tapi kayak itu sih. Jadi kayak sebenarnya kalau secara ujian sih lebih mudah mandiri pasti. Tapi kalau misalkan aku rasa kalau misalkan UTBK mental kalian udah siap sih, kayaknya UTBK kan lebih mudah sih. Karena kayak UTBK juga oke guys, semangat. Terus pas masuk UPN nih Kak, apa sih first impression Kakak nih sebagai anak SMA tiba-tiba udah adulting, udah masuk kuliah? Apa tuh first impressionnya melihat, oh ini yang namanya UPN? Oh ini jadi maba. Iya. Dulu tuh pertama kali ke UPN tuh dulu ini first impression ke UPN ya berarti ya? Iya. UPN ya? Dulu first impression ke UPN itu aku waktu itu kan udah keterima nih, terus udah datang lah ke kampusnya, terus ya udah bingung aja, ini kampusnya yang mana nih? Nggak tahu nih, gue bakal belajar di mana, gue bakal ngapain di sini nggak tahu nih. Jadi kayak first impression nggak ketahuan. Tidak tahu. Bingung. Terus ya udah ospek. Terus kayak impression pertama aku tentang UPN adalah pas ospek UPN tuh gacor abis. Jadi boleh spill tipis. Jadi dulu tuh ospek UPN tuh dan sampai sekarang dia itu dilaksarinnya di tenis indoor GBK di GBK Senayan. Ngapain aja tuh Pak? Aduh ini panjang banget, jadi sebenarnya kayak ya talk show biasa. Tapi waktu itu tuh akhir sessionnya tuh kita kayak di DJ bareng gitu, terus kayak asik banget kayak konser aja karena di GBK kan. Jadi kayak itu sih yang paling aku ingat dari ospek waktu itu. Tapi enggak yang kayak ospek pada umumnya yang kayak ribet dan kayak keras gitu kan? Justru have fun ya? Have fun sekali guys, have fun. Bahkan yang lalu kita udah high five. Pasti udah high five. Jadi kayak tahun ini kayaknya katanya bakal ada deh. Apa tuh? Oke, berarti kayaknya pas off cam aja deh. Oke, bisik-bisik gitu ya Pak. Terus kakak gimana sih setelah di UPN? Terus kayak tapi akhirnya enjoy gak Kak di UPN? Enjoy sangat di UPN sangat enjoy. Tapi di UPN ini kakak masuk organisasi lagi atau kayak udahlah jadi kupu-kupu aja gitu? Aku tuh di UPN nggak ikut organisasi, paling ikut kepanitiaan aja beberapa sama ya paling pokoknya ikut itu aja. Di UPN ikut penelitian aja, nggak ada ikut organisasi tuh nggak ada apa ikutan. Terus kan kakak kuliah nih, pasti melalui lah yang tadi kayak SNBT, UTBK, SNBP. Terus kemarin ini itu baru kakak-kakak yang kelas 12 itu baru selesai menjalani
yang belum dapat PTN nih Kak, apa pesan ada something? Pesan dari saya asik. Asik ya. Pesannya adalah pokoknya kalau misalkan kalian belum keterima, terus coba aja sampai keterima, karena sebenarnya dan tolong jangan terlalu jangan punya anggapan kalau misalkan kalau gue milih ini ntar jelek, kalau milih jelek jangan. Sebenarnya secara kampus tuh sebenarnya semua pelajarannya sama, karena kita kan satu kurikulum ya. Jadi sebenarnya kita akan diajarin based on kurikulum kan. Jadi sebenarnya secara pelajarannya sama, jadi tergantung kalian. Jadi kayak semangat aja, coba semua hal. Coba semua pendaftaran biar masuk universitas biar kalian. Tapi setelah lulus nih Kak, Yes. Kakak pernah kepikiran nggak mau jadi apa setelah lulus Wah, kuliah gitu? aduh, dipanat nih. Jadi aku tuh, Jadi aku tuh sebenarnya aku kan ambil akuntansi ya, dan pasti akan berhubungan dengan finance, akuntan, pajak dan lain-lain lah. Cuma aku merasa kok kayaknya gue lebih oke di yang lain nih Dan ada passion lain. Iya, dan aku tuh merasa ada sedikit passion di pokoknya berhubungan dengan sosial media, pokoknya apapun itulah. Jadi aku social media manager. Ya, something like that. Jadi kayak, tapi nggak tahu nih, karena ini sejujurnya ini masih dalam persimpangan aku, karena aku lagi semester 4. Jadi kayak, apakah aku akan memfokuskan ke karir akuntannya, apakah fokuskan ke karir medianya? Jadi kayak tidak tahu jujur. Jadi kayak, wah terpikiran lagi nih. Gak mau karena aja. Tapi ya semangat. Oke, keren. Terus berarti lagi ada di fase quarter life crisis. Iya, gitu, Kak? jujur. Sibuk mencari jati diri ya. Aduh, iya lagi nih. Pusing. Justru setelah lulus ya Masih belajar lagi. Mencari. Iya kan, karena kan dulu kan pas SMA mimpi aja dari hukum lawyer dan lain-lain kan. Terus ternyata sekarang berbeda ya Iya. dengan yang diharapkan. Iya, biasanya dulu harapnya ngomong-ngomong, sekarang tuh jago hitung angka nih. Terus kayak ya udahlah. Jadi kayak nggak tahu lagi quarter life crisis nih namanya. Oke. Lagi Aduh, dapat kayaknya ya. tapi kantor semangat. Oke. Kakak mungkin ada kesan dan pesan buat teman-teman yang kayak LCAS, buat mungkin OSIS MPK dan OSIS juga MPK. sekolah. Iya. Oke, kesan dulu ya. Kesan dari first impression ketemu di lagi nih. Boleh nggak sih? Tiga angkatan ya? Yes. Boleh nggak sih? Jadi pertama dari masuk nih. Ini dari sekolah dulu. Soalnya kok beda nih ya, beda. Tiba-tiba ada lomba capsik di sini, tiba-tiba kan dia pipis kan, lewat dulu di sini sekian. Kok tiba-tiba ada jalan-jalan warna-warni. Dulu kok kayaknya cuma ada kantin satu, ya kan. Kalau gabut, ya udah kantin lagi. Ada lagi sekarang bisa kesini, pendopo semuanya banyak ya. Terus kayak parkirannya udah mulai luas, jadi kayak. banyak upgrade ya Kak? Iya, sebenarnya upgrade. Jadi kayak ibaratnya dulu tuh Jogja aku tuh dulu tuh sebelah sini emang ini sekolah bukannya rusun? Karena dulu tuh cuma kayak dulu lapangan dan udah selesai, nggak ada mainan-mainan lagi. Sekarang kan kalau gabut kan bisa kesini bisa kesana. Jadi lebih enak. Ada alat untuk pull up dan Ada pull up. di tangan kan juga. Ada termas ya? Ada rooftop di atas. Ada rooftop. Ada yang bisa lope. Ada taman di belakang. Ada taman. Ada kayak greenhouse gitu, terus kakak di situ bisa duduk. Kayak lenteng baca buku, ada pojok bacanya. Sebelah kok Bandung. Itu masalah yang universal buat semua alumni nggak sih kak? Kayak waktu sekolah nih, waduh nggak ada apa-apa sekolah, tapi pas udah lulus upgrade-nya banyak banget. Dulu ya, dulu warna kan udah beda, dulu warna kayak gini. Kok kayak lapangan juga udah bagus. Sekarang keren ya kak? Keren. Jadi kayak Wow. ini ruangan ini baru nih. Iya, baru. Jadi kayak Sama ring basketnya baru. Baru bisa
kalau sekolah pokoknya oke lah, bagus lah, banyak lah. Terus kalau OSIS saya ya. Boleh. Ini impresi aku sendiri aja. Pertama tuh aku impresi tahu kalian kan pasti dari Instagram. Oh iya. Dan yang ingat terlintas dari awal sekarang adalah Instagramnya sekarang bagus lagi ya. Ada anak di sana di sini ada. Ada. Jujur, kan kamu pakai aplikasi apa tuh? Pakai aplikasi apa? Oh, karena pakai original gitu ya. Jadi kayak yang aku ingat pertama adalah itu kayak bagus. Terus kayak aku kan beberapa kali ketemu anak OSIS nih. Kemarin tuh pernah sekali sama Sandy dan teman-temannya. Oh iya, ketemu Evan teman-teman. Iya, kita cerita kayak, seru lagi sekarang. Jadi kayak dia impresi awalnya bagus lah. Terus pas dari kesini, terus sekarang lagi ngeser-ngeser gini, terus kayak kok proper katanya. Keren. Jadi asik lah. Oke. Asik banget. Keren. Terus kalau buat LCAS-nya nih Kak, buat LCAS. Buat proker ini nih. Wah, keren sekali dong. Karena aku kan kayaknya juga pertama kali ngeliat yang trailer saya tuh ngomong. Kenapa sih harus ikut LCAS? Oh iya. Kalau dilihat episode yang pertama introduction. Iya. Yang di taman-taman itu kan. Nonton. Keren. Kenapa harus ikut LCAS? Wah, itu. Pokoknya jadi gitu, apa nih dulu ada baru nih gitu. Terus diajak sini kayak asik lah pokoknya. Oke, tadi kan udah pesan ya. Gimana kalau pesan Pesan. untuk SMA, sekolah dulu, Sekolah, ya mungkin kalau sekolah dirawat aja lah. Jangan sampai ini dirusak-rusak. Kalau ini udah asik lah ini kayak udah intinya kalau bahasa aku dulu tuh ada tempat mainnya lah. Dulu nggak tempat main. Jadi kayak yang penting sekolahnya terlalu bagus dan yaudah gitu aja sih kalau dari sekolah. Kalau untuk OSIS MPK-nya gimana nih Kak pesannya? Mungkin teman-teman di sini juga bisa mendengarkan. Pesan apa ya? Kalau pesan aku sih ini pure dari aku sendiri ya. Iya, boleh. Kalian ini kan pokoknya lagi jadi OSIS. Karena ini juga dulu mungkin ini pesan yang akan aku sampaikan kalau dulu aku jadi OSIS pas dulu itu. Kan kalian ini lagi jadi OSIS di 11 dan lingkup kalian kan sebenarnya kalian akan merasa pusing-pusingan dan stres di 11. Tapi saran aku kayak coba kalian main-main keluar lah, kayak coba kayak misalkan studi banding atau explore, cari tahu program di sekolah lain. Jadi kayak di situ kalian bakal lebih ngerasa di antara ternyata gue lebih tinggi di sekolah lain, atau nggak kayak ternyata gue harus evaluasi dari sekolah lain ya, kayak ternyata gue masih kurang ya. Jadi kayak coba main-main keluar, main-main kayak ibaratnya nyari tahu lah, mungkin dari Instagram atau mungkin via kenalan, kita ngobrol gitu ya, kayak sharing session aja sama anak-anak sekolah lain kayak gimana sih sekolah lain itu OSISnya. Jadi kayak biar kalian akan semangat atau enggak Punya knowledge yes, baru ya. terus ini harus baru Insight baru kayak Ya, refresh juga kan Yes. dari sekolah lain gitu. Yes. Oke, yang terakhir Kak, pesan untuk LCAS. Wah. Untuk LCAS, pesan untuk LCAS pertama jadi yang pertama LCAS kalau bisa diteruskan dan apa ya, karena ini adalah apa ya, aku bilang mungkin wadah untuk orang-orang misalkan kayak anak atau anak 11 nih yang dia sebenarnya mahasiswa sekarang yang punya prestasi banyak cuma misalnya nggak ter-highlight, sebenarnya kan bisa ter-highlight di LCAS kayak betul lah. Jadi kayak pasti ini kalau misalkan ini kalian seriuskan dan oke banget kan, mungkin bisa aja jadi kan sama Makna Talks kan sih. Oh iya tahu. Siapa tahu bisa jadi kayak Makna Talks. Wow. Siapa tahu. Dream big banget Dream big ya. Bisa. Tapi nggak apa, kita dream dulu. Dan siapa tahu pesannya bisa dilanjutkan ke penerus selanjutnya. Jadi supaya nggak stuck dan diem di OSIS sekarang ini aja. Jadi kayak semangat ya bukan. Karena jujur secara apa ibaratnya secara base awal ini tuh udah sedikit proper ya, jadi kayak
Kayaknya nanti ke depannya sih harusnya akan lebih proper lagi kan. Amin. Ini kan proper loh. Oke, terima kasih Banyak Kak Irfan atas insight-nya, atas sharing session-nya, kita cerita-cerita bareng sama Kak Irfan. Aku yakin banget buat casters yang nonton episode kali ini bakal dapet motivasi baru lah ya. Sama kayak mendengar pengalaman-pengalaman Kak Irfan, jadi kalian bisa lebih belajar gitu. Gimana sih tips and trick menjaga waktu dengan organisasi dan belajar gitu. Oke, kayaknya untuk episode 2 kali ini segitu aja dulu. Nanti kita ketemu lagi sama teman-teman casters di episode ketiga. Bye!